Bukan streaming, ini rekaman. Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian yang kami kasihi dan banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang dan salam sejahtera. Untuk anak-anak masih semangat ya? Iya, jangan loyo ya. Karena tadi semestinya menyemangati kalian. Yang pertama puji syukur tentunya kita panggilkan pada Tuhan. Hari ini kita boleh menyaksikan 24 peserta mempertontonkan kebolehannya dalam rangka lomba menyanyi FLS 2M tahun 2023. Sebelumnya apresiasi kami sampaikan untuk peserta. Juga tidak lupa kepada para pendamping, terlebih para pelatih. Jadi kami sangat menghargai Bapak Ibu sekalian yang sudah berjerih lelah mendampingi anak-anak kita. Sebelum SK dibacakan, sedikit catatan barangkali ini bermakna buat kita semua, utamanya buat anak-anak. Karena yang namanya menyanyi itu adalah proses belajar panjang. Anak-anak tidak bisa hari ini menyanyi besok baik. Jadi proses belajar panjang. Jadi kita lebih menghargai proses. Ya. Secara umum atau secara sederhana bahwa yang kita amati oleh Dewan Juri itu adalah bagaimana anak-anak menyanyi. Nyanyian yang baik tentunya enak untuk didengar dan indah. Ya, indah untuk kita lihat, ya. Enak didengar dan dilihat juga enak, indah. Atau mungkin kalau bahasa sekarang good voice dan good looking, ya. Jadi utamanya adalah voice dulu atau suara itu. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, untuk menghasilkan suara yang indah, tentu banyak hal yang harus dipertimbangkan, yang harus dilatih. Ya, yang pertama, yang paling utama adalah tentu suara itu jangan sampai false. Ya. Harus sonor karena ini adalah elemen utama dari sebuah sound. Ya. Untuk menyampaikan apa? Menyampaikan pesan. Ya. Supaya pesan itu sampai ke audiens, ke penerima, pastikan pesan itu jangan sampai false. Itu ya. Yang berikut, bahwa lagu yang kita nyanyikan di sini ada dua. Yang pertama adalah Mars. Kita tahu bahwa Mars ini memiliki apa ya, karakter yang berbeda dengan lagu-lagu yang lain, dan saya apresiasi untuk panitia kalau karena tidak hanya di sini, di kabupaten lain, bahkan di Jawa Tengah, nasional, nanti lagu ini yang akan digunakan. Lagu ini memang memiliki karakter yang berbeda, sebuah genre musik yang berbeda, yang memiliki semangat untuk menyampaikan pesan. Dan itu sangat nampak ketika anak-anak melihat dari teks dari partitur yang ada. Ciri khas yang lain kita juga melihat dari tempo yang ada. Makanya di sana rata-rata temponya adalah di Marsia. Di Marsia itu adalah secepat orang berbaris, karena lagu Mars itu sejarahnya adalah dibentukkan untuk tentara yang berbaris. Nah, temponya tempo itu. Ya, kalau di partitur ada 120, ya sekitar itu. Dengan 120 tidak mutlak ya. Bisa 115 sampai 130. Silakan Anda memilih dengan tempo yang senyaman mungkin pada rentang tersebut. Ciri yang lain dari lagu Mars itu adalah nampak pada penggunaan tanda-tanda birama. Khususnya adalah birama seper-16an. Seper-16an itu yang benderanya ada dua. Itu sangat kentara sekali. Bahkan dari lagu ini dimulai
dari bab ke-5 sampai ke-6 itu sudah ada penggunaannya. Ya, barangkali sol mi sol la la do. Beberapa ada yang menyanyikan sol mi sol la la do. Nah, yang kita nyanyikan kedua ini adalah per 8. Ya, pada bar berikutnya juga sudah nampak sol mi sol la la do re mi do si la sol. Kelihatan sekali. Seperti itu kira-kira orang berbaris atau tentara berbaris. Jadi sangat nampak. Jadi yang utama adalah kesesuaian partitur. Saya tahu karena panjenengan harus mungkin menerima partitur mungkin belakangan, sehingga dari 24 peserta kami bertiga mengamati kok kata Ibu Ika, kok orang musik bener ya cara penggunaan harga termasuk notasinya. Ada yang benar kecelakaan di tengah jalan, ada yang benar vokalnya kurang. Jadi ya itulah manusia, tidak ada yang sempurna, ya. Jadi untuk para pendamping, pembimbing, cermati baik-baik, khususnya adalah untuk partitur, ya. Harus jeli. Kalau perlu tanyakan ke panitia terkait dengan nada-nada yang syair yang ragu-ragu supaya segera bisa diklarifikasi. Lagu ini cukup menantang karena adanya interval-interval yang cukup lebar, ada yang 1 oktav. Nah, ini perlu dilatih anak-anak, ya, untuk dilatih sehingga ibarat pesawat itu landingnya ya smooth, enak, ya. Nah, iringan ini memang sangat penting. Kita tahu bahwa iringan yang ada di sini adalah iringan sudah dalam bentuk mesin, sehingga membatasi peserta untuk melakukan explore. Ya, anak-anak harus ya dipaksa untuk mengikuti iringan itu, ya. Nah, cuma masalahnya yang mengoperasikan iringan dari laptop kadang-kadang kurang cermat, sehingga fungsi iringan tidak lagi mengiringi, justru mengambil posisi ada di depan, ya. Ibu bapak dan anak-anak semua, ketika panjenengan melihat pengantin yang ada di depan, siapa? Orang tuanya atau pengantin atau pengiringnya? Pengantin. Center of interest-nya adalah di pengantin. Yang lain ada di belakang. Fungsikan iringan itu seperti itu. Jangan mengambil posisi ada di depan. Jadi yang menonjol iringannya sehingga vokalnya ketutupan. Ada materi bagus, tapi wah, yang mengoperasikan, wah, supaya enggak ambil pusing. Yang penting suaranya keluar dari speaker ini keras, ya. Jadi ini penting karena ini tidak live, artinya tidak menggunakan pengiring secara langsung, di mana di situ bisa anak-anak bisa menempatkan atau menggali potensi di dalam menempatkan tanda-tanda tempo, dinamik dan seterusnya. Ya. Kalau dari sisi teknik, saya kira anak-anak sudah teknik, kemudian penjiwaan, penampilan saya kira sudah bagus. Nah, khususnya untuk lagu yang kedua, untuk lagu daerahnya, sebagian besar sudah memilih lagu yang tepat sesuai dengan tema daerah Jawa. Ya, ada 1-2 yang saya melihat masih ada lagu-lagu daerah yang lebih ke lagu apa ya, dangdut atau apa, lagu campur sari, ya. Tapi sebagian besar sudah memilih lagu yang tepat. Ini catatan kecil saya, mudah-mudahan bermanfaat. Pak Riko nanti akan menyampaikan catatan juga, silakan diperhatikan. Monggo Pak Riko. Ya, terima kasih Pak Martin. Tadi sudah
disampaikan poin-poin penting dari Pak Marti. Saya hanya menambahkan sedikit saja. Kalau saya melihat piala di sini 3, kok saya sedih. Saya pengennya 10. Setuju nggak Bapak Ibu? Karena perlu diapresiasi ya, kita mau maju aja dah kendel itu udah luar biasa. Kadang orang tua gurunya didengarnya pol di belakang, aduh ya aku maju gitu ya. Nah, tapi kita apresiasi. Pokoknya habis ini dijajanin. Yang salah jangan dimarahin ya Bapak ya, kasih motivasi karena anak itu berproses. Ada saya waktu SD gitu anaknya biasa aja, kata SMP-nya bagus vokalnya, SMA-nya malah matang. Jadi ini kan kompetisi SD, jadi proses itu masih wajar banget, terutama bagi yang peserta yang belum mendapatkan juara. Itu tolong didukung, dimotivasi anaknya, muridnya supaya dalam berproses itu menghasilkan proses yang bagus. Untuk lagu Mars, menurut Bapak Ibu sulit apa mudah? Mungkin pelatih yang tahu ya. Kalau sekelas itu mudah, sekelas itu mudah. Tapi ternyata ada jebakan-jebakan, terutama yang lompat itu loh, lompat nada oktavnya. Di bagian mana ya Pak? Itu beberapa peserta. Nah, ini masukan aja ya untuk pelatih. Beberapa peserta itu ada yang kurang tepat pitch-nya. Terus beberapa diseret, misalnya gitu. Ya, itu jebakan yang perlu Bapak Ibu pelatih amati. Terus ada 2 lagu yang dibawakan. Saya lihat ada yang lagu apakah suara saya kedengeran? Kedengaran. Iya. Saya keraskan lagi. Ada yang di lagu wajibnya biasa gitu, tapi di lagu daerah luar biasa. Karena mungkin fokus penggarapannya di lagu daerah mungkin. Padahal 2 lagu itu memiliki bobot yang sama. Itu harus adil sebagai pelatih ya. Terus ada beberapa peserta yang nada tingginya pitch-nya kurang tepat karena nada dasarnya ketinggian atau tidak sesuai. Nah, ini tugas pelatih harus memahami nih, anak saya ini nada terendahnya sampai mana sih kemampuannya, nada tingginya sampai mana sih kemampuannya. Memang yang agak repot ketika memiliki anak didik itu range nadanya pendek, itu agak repot nih. Direndahkan nada-nada yang muncul, ditinggikan nada tingginya nggak sampai. Nah, itu harus mengamati ya Bapak Ibu ya, kemampuan putra putrinya. Ya, terakhir interpretasi lagu. Bagaimana seorang penyanyi itu ketika maju itu bercerita lah. Bisa lagu apa ya? Ini aja Pak. Jadi bercerita ya. Bangsa yang merdeka, bercerita gitu. Jadi nggak cuma sekadar bergaya kemudian seperti bercerita. Jadi interpretasi lagu, kita menyampaikan isi lagu pada penonton dan penonton itu atau pendengar itu tahu. Nah, itu saya kira dari saya seperti ini. Selanjutnya semoga bermanfaat ya Bapak Ibu. Selanjutnya diumumkan peringkat 1 dan 3 besar ya Bapak Ibu. Nanti yang 10 besar ke panitia.
Oke, terima kasih. Monggo Bu Ika. Ya, Buka, buka. oke. Menambahkan sedikit sekali berkaitan dengan Pak Riko yang Pak Riko sampaikan bahwa bercerita. Jadi intinya kalau bernyanyi itu jangan gerakan saja Bapak Ibu, oke? Nanti disampaikan ke anak didik. Mata itu juga penting ya. Mata kita harus gimana gitu, harus disesuaikan dengan gerakan itu saja. Seperti ini. Langsung deh Bapak Ibu, akan saya bacakan berita acara pada hari ini. Kamis 25 Mei 2023 bertempat di SMP Muhammadiyah 1 Cilacap telah dilaksanakan lomba FLS 2N pada cabang menyanyi tunggal jenjang SD tingkat Kabupaten Cilacap. Dari hasil penilaian Dewan Juri diperoleh kejuaraan sebagai berikut. Dengan total nilai 1966 sebagai juara 3 diraih oleh nomor undi 02. Sebagai juara kedua dengan total nilai 1975 diraih oleh nomor undi siapa kira-kira? Kosong berapa? 04. Sebagai juara 1 dengan total nilai 1987. Saya dengar. Sudah Pak, itu Pak, itu 3, 2, 1.